bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini kembali. Kami bisa beribadah memuji nama-Mu, membawa segala ucapan syukur kami atas segala berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam satu pekan ini Allah telah menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas hidup kami, keluarga kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami telah membawa puji-pujian kami, hidup kami sendiri yang telah jatuh di dalam dosa-dosa kami. Dan kami percaya korban yang berbau harum di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur, karena kami menyadari keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Kami membawa hati itu pada hari ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami dan kami mau menyatakan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan hari ini kami ingin mau bertumbuh di dalam firman. Kiranya Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami setiap yang hadir di tempat ini, pada hamba-Mu sendiri. Dan biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, itu akan menjawab setiap pergumulan hidup kami. Bagaimana kami tetap berpengharapan di dalam keadaan yang tidak pasti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan untuk Bapak Gembala yang ada di rumah sakit saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan juga akan menjangkau beliau di sana dan keluarga. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Baik, puji Tuhan. Oke, saya mengangkat satu tema hari ini adalah pergumulan dan jawaban Allah di tengah ketidakadilan. Bapak Ibu pernah mengalami ketidakadilan? Pernah? Ya, sering. Bukan pernah, tapi sering. Pernah mengalami marah dan cemburu terhadap orang-orang di sekitar Anda yang seharusnya itu dihukum dan mereka tidak mendapatkan hukuman. Justru mereka yang bebas dan joget-joget. Lalu kita yang seakan-akan kita sudah taat beribadah di hadapan Tuhan, kok rasa-rasanya hidup seperti ini terus. Benar kan demikian Bapak Ibu? Semoga tema hari ini akan menolong kita semua untuk berpikir bahwa ada jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Nah, hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Biar kita saling bergantian untuk membacanya, jadi supaya kita bisa lebih memahami. Saya akan mulai ayat 1, Bapak Ibu akan melanjutkan ayat 2, dan selanjutnya sampai pada pasal ayat 28. Itu ada di slide saya. Bisa dibuka di slide saya ada. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 4 dulu. 1, 2, 3 saya akan baca, lalu Bapak Ibu akan membaca ayat kedua. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Lanjut. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka bergalungkan kecongkakan dan pakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan memata-matai dengan jahatnya. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lanjut. 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah.
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sama-sama. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. 1. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dulu tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, sama-sama. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Selanjutnya 24-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. 24. Sama-sama. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku benar tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yang saya katakan, wah, ini ayatnya sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ini adalah sebuah, kalau kita lihat Mazmur 73 ini adalah sebuah ungkapan yang sangat jujur dari seorang Asaf, sang pemazmur. Merupakan ungkapan doa yang sangat jujur dari seorang Asaf yang sedang menghadapi pergumulan karena ketidakadilan, yaitu kefasikan di sekitarnya saat itu. Nah, apakah hari-hari ini juga kita sedang mengalami hal yang sama? Mari kita melihat satu persatu kefasikan dan ketidakadilan yang dia alami saat itu. Dengan ayat yang sangat panjang yang kita baca tadi, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Itu adalah iman kita semua. Amin. Kita menyatakan, iman kita berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Itu siapa mereka yang tulus hatinya ini, yang bersih hati? Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, termasuk kita di tempat ini. Amin. Ya, iya dong, kita harus mengatakan itu. Apa Bapak Ibu nggak tulus hatinya waktu datang ke gereja di sini? Seharusnya tulus, karena apa? Mau bertemu dengan Tuhan. Tapi saya kurang tahu apa yang ada di dalam, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah iman. Kita berkata, ini adalah perkataan iman lurus, standar iman. Kita mengatakan Tuhan baik kepada orang-orang yang Dia kasihi, kepada orang-orang yang Dia cintai, kepada umat kesayangannya. Dan saya sangat percaya, saya berkata dalam hati saya, dalam iman saya, Tuhan baik kepada saya. Bapak Ibu juga seharusnya berkata hal yang sama kepada diri Bapak Ibu sendiri dan keluarga Bapak Ibu sendiri, bahwa Tuhan baik kepada saya. Amin. Tetapi pada kenyataannya ada realiti hidup di sini. Ini masalahnya. Antara iman, pernyataan iman bahwa Tuhan baik, tetapi apa yang kita lihat setiap hari itu berbalik Bapak Ibu. Terbalik. Lihat sekitar Anda, lihat apa yang sedang terjadi di negara kita. Justru orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, bahkan orang-orang yang maki-maki Tuhan, rasa-rasanya dapat membusungkan dada di bangsa ini dan di sekitar kita. Saya kurang tahu di dalam keluarga kita masing-masing kita mengalami hal yang sama. Orang-orang yang rasanya tidak berdoa, tidak suka datang ke gereja, tidak suka dengan apa yang kita bicarakan hari ini, itu firman Tuhan. Justru mereka, hidup mereka itu seperti mujur. Benar Bapak Ibu? Bisnis mereka semakin ekspannya luar biasa. Bukan hanya ratusan juta, tetapi miliaran.
Bukan hanya miliaran, tetapi triliunan. Kok rasa-rasanya enak jadi mereka? Ya Bapak Ibu, kita yang suka berdoa, yang ingin datang ke PA, ingin datang ke gereja, kok hidupnya rasa-rasanya kok semakin sulit. Ini ada perbedaan, ada gap di sini. Nah, ini yang dirasakan oleh Asaf. Karena waktu di ayat yang kedua dan seterusnya dia berkata, tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemakmuran, ya, orang-orang fasik, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka. Ini saya baca di dalam Alkitab saya yang baru ini. Translate yang baru. Dan tubuh mereka gemuk, ada kesuburan di sana. Lah kok orang-orang yang tidak mencintai Tuhan ini kok tambah subur rasanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengalami hal itu kan? Lihat di sekitar kita. Orang-orang yang fasik itu rasanya kok enak ya Bapak Ibu. Nggak kena hukum kan? Nggak mempan. Masuk penjara, dia membunuh orang, 3 bulan kemudian ada apa? Ada diskon hukum. Ya kan? Tapi kita, orang-orang benar, gereja dipersekusi. Bapak Ibu, sampai akhir zaman gereja ditutup. Kok rasanya miris di dalam hati kita. Ini kenyataan yang dialami oleh Asaf. Dan dia berteriak di hadapan Tuhan. Respon hati Asaf ketika melihat kenyataan seperti ini. Asaf marah. Asaf cemburu. Dan dia berkata, aku hampir tergelincir. Hari ini juga saya sudah marah sebenarnya, ya kan? Benar? Saya juga sedang cemburu melihat orang-orang. Kok enak sekali hidup orang ini, gak mengikut Tuhan. Saya mengikut Tuhan, saya melayani Tuhan loh. Semestinya saya yang diberkati. Tapi kok dia ini kok enak sekali hidupnya. Ini Asaf ternyata mewakili hati kita semua Bapak Ibu. Kita sering marah dan cemburu dengan kenyataan hidup, bukan? Tapi yang menjadi pertanyaannya, mari kita telusuri dengan benar apa yang menjadi dasar kemarahan kita masing-masing. Mengapa kita cemburu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kan? Jangan hanya tinggal di situ. Semua orang boleh cemburu, boleh marah. Semua. Apalagi tentang ketidakadilan. Tetapi kalau tidak ada dasar yang benar, ini cilaka sekali. Mari kita melihat apa yang mereka lakukan, orang-orang ini. Di ayat yang keempat. Ayat keempat. Sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka, dan tubuh mereka gemuk, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saya lanjutkan terus. Sebab itu mereka apa? Berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ini kita lihat saja, mereka sudah memakai baju kekerasan, dan kalau kita bertemu dengan mereka, kita sangat takut. Ayat 8, mereka mencibir dan membicarakan yang jahat-jahat. Mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut. Siapa yang mereka lawan? Mereka melawan langit. Luar biasa orang-orang ini. Dan lidah mereka membual di bumi. Di mana-mana mereka membual dan mereka bebas. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka. Bapak Ibu pernah mendapatkan orang-orang seperti ini justru followernya banyak sekali. Ya, sedangkan kita men-share firman Tuhan, banyak follower kita? Enggak. Anda melakukan hal yang baik di medsos, enggak laku Bapak Ibu. Pak Freddy nyanyi-nyanyi lagu rohani, enggak laku Pak. Coba Bapak joget-joget, nyanyi yang lagu-lagu yang tidak berkaitan dengan ini dan yang melawan firman Tuhan, jos Pak. Jos, pasti viral langsung, followernya banyak. Ayat 12, sesungguhnya beginilah orang fasik. Sesungguhnya begitulah orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Ini orang fasik semua. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersinar ini. Mulai ada perbandingan ini. Asaf ngomong gini di ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun aku kena tulah sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Aku Asaf, kan gitu dia berkata. Sia-sia aku hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena ketika aku hidup kudus justru aku kesakitan. Aku kena tulah.
Benar kan demikian? Lihat kehidupan orang-orang benar. Lihat hidup anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka bukan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang fasik yang bebas, membuat hidupnya seperti sejalan terang. Tapi anak-anak Tuhan semakin dia mencintai Tuhan, apa yang dia terima dan dia hadapi? Kesulitan, penderitaan, tangisan. Benar bukan? Saya rasa Bapak Ibu juga sedang mengalami hal itu, dan saya sedang mengalami itu. Benar bukan? Saya kurang tahu di dalam keluarga kita. Ada keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan dan mereka berkata kepada kita, apa kamu Tuhan-Tuhanan? Apa kamu melayani Tuhan gereja? Kamu sendiri tidak bisa hidup seperti saya. Langsung Pak Chandra, betul itu. Ini saya mengalami. Apakah di dalam pekerjaan, waktu kita bekerja dengan bos kita dan bos kita mengatakan, kamu ngapain ke gereja? Lihat aku gak datang ke gereja, tapi aku bisa jadi bosku. Aduh, itu menyakitkan Bapak Ibu. Teman-teman kita yang lama, mungkin Bapak Ibu sering reuni hari-hari ini, zaman-zamannya reuni. Dan waktu bertemu dengan teman-teman lama dan mereka berkata, pekerjaanmu apa Pak Romi, Pak Freddy? Pak Romi jawab, cuma pemain musik dan pengajar musik. Loh, aku udah jadi manajer, sudah punya perusahaan. Loh, agamamu apa? Kamu percaya siapa? Ayo ikut saya punya loh. Jadi banyak keadaan seperti ini dan saya juga mengalami hal yang sama. Dan Asaf mengalami itu Bapak Ibu. Dan rasa-rasanya kita semua marah tentang keadaan ini. Beberapa waktu yang lalu saya berkata di sini dan mengatakan kepada Tony, benar, waktu saya khotbah bulan Mei, saya juga marah tentang keadaan yang seperti sekarang ini. Bobrok bangsa kita yang triliunan, mereka korupsi triliunan. Tapi untuk membangun jalan yang lubang, satu lubang saja mereka tidak mampu. Bahkan di depan fasilitas-fasilitas yang harus sebenarnya adalah jalan yang mulus, rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, mereka tidak memperhatikan. Itu ketidakadilan yang kita alami. Kadang-kadang waktu kita mengalami dan jalan di depan jalan yang berlubang, melihat fasilitas di bangsa ini, melihat keadaan yang menekan di bangsa ini, waktu bahkan kita berobat pun, kita sudah bayar BPJS kita, tapi kita dipersulit, itu minta ampun. Pajak kita, Bapak Ibu jual tanah, kena pajak. Katanya Ahok, beli tanah, kena pajak. Ganti nama, kena pajak. Beli odol, kena pajak. Beli sikat gigi, beli makanan yang harganya 2.000 saja, kena pajak. Bapak Ibu pergi ke toilet pun kena pajak. Bapak Ibu semua dan saya dipajakin oleh pemerintah. Rasanya tidak adil. Kita rasa-rasanya dibilang Indonesia merdeka, tapi ternyata Indonesia belum merdeka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah kegelisahan kita semua, dan inilah kegelisahan dari seorang Asaf. Tetapi dia berkata, oh Tuhan, aku hampir tergelincir, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku apa? Terpeleset, nyaris aku tergelincir. Artinya apa? Aku jatuh. Asaf diliputi kecemburuan ketika ia membandingkan dirinya sebagai umat pilihan Tuhan dan yang seharusnya hidup dalam apa? Kebaikan dan pemeliharaan Allah, ayat 1 tadi. Dengan orang-orang fasik yang justru hidup dalam kesombongan seolah-olah bebas dari hukuman Tuhan. Kadang-kadang kan kita melakukan hal yang sama. Justru saya ini loh sebenarnya Tuhan, aku udah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun mulai kecil. Bahkan sekarang Lady ini melayani Tuhan loh Tuhan Yesus. Tapi kenapa hidupku seperti ini saja? Kenapa tidak berubah? Kok tidak ada kemajuan di dalam finansial saya? Saya mengalami kesulitan, anak saya masih sakit-sakitan. Semestinya ayat yang pertama dikatakan tadi, Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati, terhadap mereka yang bersih hatinya. Saya tidak melakukan kejahatan loh kalau saya tidak membunuh orang loh Ibu, Bu Ani. Saya tidak membohongi jemaat JKA. Tapi saya mengalami itu semua. Rasanya sakit, saya mau marah juga. Tapi lihat mereka itu Bu, Bapak di luar sana, kok enak sekali membusungkan dada dan berkata, siapakah dia? Mana langit, mana surga, mana Tuhan? Kok rasa-rasanya Tuhan tidak peduli kan? Itu hati kita semua. Ampuni Tuhan. Nah kita sering marah dan cemburu dengan orang fasik. Karena apa? Sebenarnya karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap kepenuhan kasih Allah. Itu yang menjadi intinya. Nah, Asaf tadi dikatakan, dia berkata bahwa
Aku hampir tergelincir. Itu sikap hati. Sikap hatinya saat itu sedang goncang Asaf ini. Dia sebagai manusia normal seperti kita, hatinya juga dapat jatuh dan lemah di sana. Sikap hati yang menilai kebaikan Tuhan hanya dari apa yang tampak secara jasmani atau sementara. Itu yang terjadi di dalam hati Asaf, yang menunjukkan bahwa hatinya tersebut belum sungguh-sungguh mengenal keutuhan kasih Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini juga kita sedang dilanda hal yang sama sebenarnya? Waktu kita marah tentang keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Waktu anak saya masuk rumah sakit itu saya ngomong gini, ngapain Tuhan ini kok hajar saya terus? Jangan-jangan Tuhan menghukum saya. Saya mulai menuduh Tuhan di sana. Itu ada hati yang keluar di sini. Tapi sebelumnya, hari sebelumnya sudah nyanyi-nyanyi sukacita berpesta. Nyanyinya apa? Kebaikan-Mu Tuhan. Apa? Goodness of God. Apa lagu Goodness of God bahasa Indonesia apa? Kebaikan-Mu Tuhan. Goodness of God. Dalam hidupku Engkau baik. Ya. Sepanjang hidupku Kau setia. Hari sebelumnya, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Terus, dan nafasku memuliakan. Itu hari sebelum. Ku nyanyi sama-sama kebaikan-Mu Tuhan. Besoknya, di mana Tuhan? Sakit rasanya. Lalu kemudian pindah ke Surabaya. Saya mengalami banyak pergumulan. Anak saya step lagi. Dia sudah besar, step itu berapa kali? 3 kali. Waktu saya pelayanan, sebenarnya waktu saya pelayanan saya bilang gini, ya Tuhan itu jaga dong anak saya ini. Tapi kenapa di saat saya pelayanan kok Tuhan malahan melakukan itu, mengizinkan itu? Bukan melakukan. Kok mengizinkan itu? Dia nggak memperhatikan hidup saya. Mulai menuduh Tuhan. Itulah keberadaan hati kita yang sangat apa? Rapuh dan lemah. Ini yang dinamakan dengan pergumulan hati. Kata sedikit lagi atau nyaris itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa kesadaran Asaf yang jujur dan terbuka tentang apa yang sempat ia pikirkan saat itu. Namun pada saat yang sama ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam hatinya. Ada yang menggelisahkan hatinya. Ini gak benar. Bapak Ibu pernah gak? Di waktu-waktu yang seperti ini, Bapak Ibu komplain kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, karena cemburu melihat orang-orang yang seharusnya binasa itu di luar sana. Dan di saat yang sama Bapak Ibu juga ngomong gini, no, ada sesuatu yang salah di dalam diri saya. Satu perkataan saja mungkin yang keluar di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kesadaran itu pasti akan ada. Karena itu bukan kesadaran kita, tapi itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Amin. Menyadarkan kita. No. Lalu kita akhirnya bertahan di sana. Nah, titik balik dari Asaf ini, mari kita belajar di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayat 15, Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-15, saya 16-nya, terus kita gantian sampai ayat 20 ya. Ada? Ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Ya, Engkaulah yang membuka mata. Oh, sorry. 15, 1, 2, saya akan bacakan. Seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Ayat 16, Bapak Ibu 1, 2, 3. Ya, demikianlah. Ya. Untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Oke, saya baca di di terjemahan yang lama saja. Karena ada 2 terjemahan yang saya bawa. Sekarang 17 ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap
habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20 sama-sama. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sebuah gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Asaf kepada kita, dan Alkitab sangat luar biasa menerangkan hal ini. Ketika Asaf diliputi oleh kecemasan, ketika Asaf diliputi oleh kemarahan dan kecemburuan, dan dia berkata, aku hampir terpeleset dan tergelincir. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mau komplain kepada Tuhan, tetapi dia mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, waktu dia masuk di dalam hadirat Tuhan, apa yang dia temui di sana? Yang apa yang kita baca tadi adalah dia menemukan saat masuk ke tempat kudus Allah, pandangannya apa? Berubah. Apa yang dia lihat? Ia melihat akhir hidup orang fasik. Semua kejayaan mereka hanya sementara. Hadirat Allah memberi kacamata rohani untuk menilai hidup dengan benar. Amin. Jadi ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Asaf ini, tindihan permasalahan dan pergumulan hidup yang sangat berat, kita melihat ada masalah besar di luar sana. Tetapi waktu kita masuk di dalam hadirat Allah, kita tidak melihat lagi bahwa itu adalah masalah yang akan mengancam hidup kita. Tetapi justru Allah membuka mata hati Asaf dan mata hati kita semua. Dia berkata bahwa sebenarnya orang-orang fasik itu, mereka adalah sekam. Mereka tidak bertahan lama. Semua kejayaan mereka hanya sementara. Bahkan yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-19, 20, mereka seperti mimpi saja. Betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap di telan kedahsyatan maut, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah penghiburan yang luar biasa buat kita semua. Dan hadirat Tuhan itu yang membuat kacamata kita dibenarkan kembali dan dibawa kembali kepada Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu termasuk hari ini waktu kita beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sedang mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa dalam pergumulan hidup. Tidak ada jawaban lain di luar sana. Jawabannya ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, hadirat Tuhan. Berarti tidak salah tadi lagu pujian yang diangkat oleh saudari Ruth. Ya, hanya Tuhan sendiri tempat kita bersandar. Nah, akhirnya di dalam hadirat Tuhan ini ada kesadaran dan pertobatan yang terjadi di sana. Ayat 21, 22 mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ada 21, 2. Keluarkan 1, 2, 3. Ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi lihat ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Amin. Siapa yang memegang tangan kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Bukan kita yang memegang tangannya ternyata. Oh, di dalam pergumulan hidup, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kacamata kita diubahkan oleh Tuhan. Asaf mengakui hatinya pahit dan cemburu, pikirannya bodoh di hadapan Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya komplain kepada Tuhan, yang mengatakan, ini kenapa bisa terjadi Tuhan? Hidupku yang baik-baik, hidupku yang tulus, hidupku yang mau melayani Tuhan, hidupku yang mau percaya kepada Engkau. Kok tidak seperti mereka? Justru mereka yang rasa-rasanya hidup sejahtera. Saya mau berkata seperti mereka, tetapi kok rasa-rasanya seperti juga saya mengkhianati orang-orang yang mengikuti Engkau Tuhan, umat kepunyaan. Tetapi kok rasanya aku ini seperti binatang yang tidak punya pikiran katanya. Dia menyadari hal itu. Asaf sadar masalah utamanya bukan pada orang fasik, melainkan hatinya sendiri. Ini yang menjadi intinya. Masalah terbesar kita bukan di luar sana, tetapi di dalam sini. Karena kita suka membandingkan diri dengan orang-orang di luar sana. Betul.
Kita sering membandingkan diri kita kepada mereka yang hidupnya fasik. Kenapa kita membandingkan hidup kita dengan hidup mereka? Karena kita kurang yakin dengan Dia yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Betul? Kita tidak tertanam di dalam Dia. Kita tidak teguh di dalam pengharapan akan Dia. Mata kita masih sempat ditutupi oleh apa? Rupa-rupa kejayaan dunia ini. Yang sebenarnya itu hanya sementara, Bapak Ibu. Tetapi luar biasa, di dalam hadirat Tuhan juga ada pengharapan sejati yang dipegang dan didapatkan oleh Asaf. Mari kita baca 23. Teman-teman, 1, 2, 3 ya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ini janjinya. Di dalam pergumulan yang berat, Asaf cemburu, takut. Lalu kemudian disadarkan, masuk di dalam apa? Hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan dia mendapatkan gambaran yang baru kembali tentang Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan Asaf. Meskipun Asaf sempat cemburu dan takut dan marah di sana, Allah terus memegang tangan Asaf. Orang fasik kejayaannya akan binasa, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang dipegang oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Amin. Itulah kita hari ini, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita tahu dan percaya masuk di dalam hadiratnya, ada pandangan yang baru, ada kelegaan yang baru dalam menghadapi dunia ini. It's not easy, tidak mudah, ya. Bapak Ibu, uang sekolah anak makin mahal, biaya rumah sakit makin mahal, harga-harga pokok makin mahal. Di tempat saya orang-orang sudah menjerit semua karena harga beras sangat-sangat mahal. Di Indonesia, di Surabaya, kita masih sangat mudah untuk mendapatkan beras. Di luar pulau seperti pulau saya sangat sulit untuk mendapatkan beras. Mereka hanya menunggu pemerintah menolong mereka. Bapak Ibu, ini keadaan yang sulit dan semakin sulit. Tetapi di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan, ada kelegaan, ada jawaban. Jawabannya adalah tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Mungkin suatu waktu tangan saya dan Anda bisa lepas dari tangan Tuhan, tetapi tangannya yang kekal, yang penuh dengan belas kasih, yang Dia sudah taruh di atas kayu salib itu, dan ada lubangnya, dan itu akan selama-lamanya terparkir, dan Dia berkata, aku akan memegang engkau. Bapak Ibu mau kemana? Mau jatuh di mana? Di dalam pikiran, di dalam kelakuan, di dalam asumsi-asumsi dan tuduhan-tuduhan kita tentang Tuhan, kita jatuh di sana. Tapi ingat hari ini, mengingatkan kembali, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan dikatakan, Asaf sampai berkata, siapa ada padaku selain Dia? Gunung batuku, kepunyaanku. Wow, luar biasa. Dan Dialah juga ini yang ada di dalam hati kita. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita berani berkata di hadapan Tuhan. Seperti di ayat yang 22, di dalam terjemahan yang baru. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu Tuhan. Tetapi aku tetap dekatmu. Aku tahu aku tidak seperti manusia yang seharusnya ada. Seperti ciptaanmu yang engkau inginkan di masa-masa pertama engkau menciptakanku. Karena aku sudah jatuh di dalam dosa. Aku rusak, aku bobrok. Aku menuduh engkau tidak meninggalkan aku, engkau meninggalkanku. Engkau tidak peduli dengan orang-orang fasik itu. Tetapi ternyata engkau terus memegang tanganku meskipun mataku tidak melihat engkau. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan saya percaya bila kita ada di dalam hadiratnya, prinsip seperti ini,
Kebenaran akan membuka pikiran kita kembali yang sudah mulai terbelenggu oleh keduniawian, oleh ketidakkekalan, oleh hal-hal yang dilakukan oleh dunia di dalam kefasikannya. Dan dia berkata, siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Ini adalah harapan yang sangat kuat. Tidak ada yang lain lagi. Harapanku hanya ada satu, di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Allah penciptaku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ada sebuah peralihan pemikiran. Yang pertama dia ngomong gini, Tuhan itu baik, tetapi aku cemburu. Tetapi di ayat yang terakhir dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Imannya diteguhkan kembali. Di dalam hadirat Tuhan ada jawaban Tuhan di dalam pemulihan hati kita. Masalah terbesar bukan kepada orang fasik. Masalah terbesar bukan kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita. Tetapi masalah besar, apakah aku ikut cemburu? Tahu artinya cemburu Bapak Ibu? Sebenarnya cemburu itu apa sih? Kalau saya sedang cemburu kepada Ruth dalam keadaannya, contohnya statusnya dia, berarti sebenarnya saya itu kepingin duduk di tempat duduknya Ruth, bukan? Itu masalahnya, dan itu masalahnya di sini. Nah, kalau kita cemburu terhadap orang fasik, berarti itu artinya apa? Kita sedang kepingin menjadi Seperti mereka. bisa jawab sendiri ya. Berarti sebenarnya kita marah karena apa? Seharusnya aku yang duduk di sana, bukan kamu. Balik lagi kan, itu kecenderungan hati kita semua. Kalau ada teman kita yang rusak hidupnya, yang tidak teraturan, dan dia mengalami kesuksesan di sana, kita cemburu, kita marah. Kenapa kita marah? Kita periksa di dalam hati kita. Salah satu jawabannya itu Bapak Ibu, sebenarnya kita kepingin menjadi seperti dia, kepingin memiliki apa yang dia miliki, bukan? Dan itu apa? Kejahatan di dalam hati kita. Ternyata lemah hati ini. Makanya Asa mengatakan, Tuhan pada akhirnya waktu dia menemukan Tuhan di dalam hadiratnya, dia berkata, tidak ada yang lain padaku. Bukan yang kulihat lagi seperti yang ada pada orang fasik. Bukan yang dunia tawarkan. Tetapi adalah Tuhan satu-satunya, adalah milik kepunyaanku. Amin. Ini yang mengubah hati Bapak Ibu. Luar biasa firman ini. Dan dia berkata di ayat ke-27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh dari akan binasa. Kubinasakan semua orang yang tidak lagi setia kepada engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allahku tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanku. Ini ayat yang terakhir. Nah, kalau saya khotbah sampai di sini saja Bapak Ibu, sudah kita pulang, lalu kita berkata, ya, di dalam hadirat Tuhan ada jawaban, ada apa? Pengharapan, ada apa lagi? Kepastian, ya kan? Lalu Bapak Ibu pulang. Lalu kemudian waktu terjadi lagi kefasikan terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu melihat lagi kenyataan seperti itu, dan Bapak Ibu berkata, ya, di dalam hadirat Tuhan ada jawaban. Tapi lama-lama rasanya kok di dalam hadirat jenuh lagi, berputar lagi seperti itu. Tapi ini ada penghiburan, ada kaitannya dengan Injil. Mari buka slide terakhir. Ya, ayat 17. Dikatakan di ayat 17 tadi, Asaf itu masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan di dalam bahasa aslinya di sana adalah sanctuary. Nah, sanctuary yang artinya adalah tempat apa? Perlindungan atau kemah suci. Nah, orang-orang Israel saat itu tidak sembarangan masuk di dalam kemah suci, karena ada ruang kudus dan maha kudus. Hanya satu orang yang bisa masuk di sana, yaitu para imam di maha kudus. Dan setiap masuk di dalam mesbah harus ada korban sembelihan, baik itu korban ucapan syukur maupun korban penebusan. Nah, dalam hal ini Asaf masuk di dalam hadirat Allah. Dia membayangkan itu waktu dia masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di sanctuary-nya itu, dia juga membawa korban sembelihan di dalam cara berpikirnya. Ini kan orang Yahudi Bapak Ibu ya. Jadi setiap mereka beribadah masuk di dalam hadirat Tuhan, berarti apa? Mereka membawa apa? Korban sembelihan. Korban apa? Meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa?
Hari ini mesbah itu bukan yang lain. Dia adalah Yesus yang telah turun dari atas surga. Dia turun ke bumi. Dan dia juga adalah imam itu sendiri. Dan dia juga adalah korban itu sendiri. Dan hari ini ketika Anda mengatakan sebenarnya, saya masuk di dalam hadirat Tuhan, engkau sedang berkumpul bersama dengan Dia yang telah memberikan hidupnya untuk Anda dan saya, yang namanya Yesus. Di dalam mesbah membutuhkan korban. Sanctuary yang sejati adalah siapa? Yesus sendiri. Dialah kemah kudus kita, di mana hadirat Allah dinyatakan. Sanctuary sejati kita bukan bangunan, tetapi Yesus sendiri. Dia telah berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan waktu dia dituntut, ketika para ahli Taurat datang kepadanya, mereka mau menyesah dia, mereka mau menuduh dia, dan dia berkata di dalam Yohanes 2:19-21, saya bacakan kepada kita, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya ialah apa? Tubuhnya sendiri. Yesus menegaskan bahwa tubuhnya adalah bait Allah yang sejati. Ibrani 2. Ibrani 9:11-12 saya bacakan. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melalui kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya dalam tempat kudus, bukan dengan darah domba jantan dan anak lembu, tetapi apa? Dengan darahnya sendiri. Yesus masuk ke dalam kemah yang sempurna, bukan buatan tangan manusia dan dengan darah, tetapi dengan darahnya sendiri. Saya bacakan ayat berikut, Ibrani 10:19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabib, yaitu dirinya sendiri. Jalan ke sanctuary sejati terbuka melalui Yesus sendiri. Wahyu 21:22. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Di Yerusalem baru, Yesus dan Allah sendiri adalah bait suci kita. Dan hari ini Yesus adalah kemah sejati kita. Amin. Larilah kepadanya. Dan kemah sejati ini turun. Dia tidak turun dengan biasa-biasa. Dia mengorbankan. Dia menggantikan Anda yang berdosa di sana supaya Anda bisa masuk. Dia mengorbankan bukan domba, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri supaya Anda yang bersalah ditebus, supaya Anda yang jatuh sangat rapuh dan sering jatuh, supaya Anda tetap dipegang oleh tangannya. Tangannya yang berlubang paku tidak akan pernah berhenti. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir adalah bagaimana Anda hidup di dunia yang sedang penuh dengan guncangan ini. Apa yang Anda punya? Terakhir, kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di PKT. Hampir 6 tahun lebih di sana. Dan saya melihat jemaat-jemaat di sana adalah jemaat-jemaat yang punya banyak finansial yang cukup. Hamba Tuhan di sana sejahtera, Bapak Ibu. Saya harus berkata jujur bahwa orang-orang di sana di gereja yang kami layani, rata-rata mereka sangat luar biasa dalam ekonomi mereka. Berapa persen saja di dalam gereja itu yang tidak punya? Mereka punya pabrik, mereka punya koperasi, mereka punya kedekatan dengan pemerintah, macam-macam usaha mereka. Mereka punya tambang, mereka punya tambak udang, mereka punya sawah yang luas. Lalu ada beberapa jemaat-jemaat yang sampai hari ini masih konsultasi dengan saya. Dan salah satu dari jemaat ini yang saya kenal adalah orang yang sangat punya uang di sana dan berpengaruh. Tetapi kemarin-kemarin dia berbicara sambil menangis kepada saya. Dia berkata, Lause, saya ini bergumul dengan anak saya. Anak saya sekarang memberontak. Bahkan dia mengatakan, aku bukan orang tuanya. Aku adalah hanya pembantu saja di rumah, katanya. Yang menjadi orang tua saya adalah bakku. Karena ternyata selama ini bapak-bapaknya sibuk mencari uang, anaknya tidak diperhatikan. Lalu Bapak Ibu sekarang orang tuanya baru sadar
Mereka suruh ke gereja, nggak mau datang ke gereja. Mereka suruh belajar, nggak mau belajar. Mereka memberontak, mereka kehilangan jati diri. Dan satu perkataan terakhir yang diberkata, Lause, ternyata uang itu tidak ada harganya sama sekali dibanding dengan ini. Sambil meneteskan air mata. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu pernah merasakan keadaan yang sama. Ketika kita merasakan keadaan yang sama, uang tidak ada artinya sama sekali. Uang tidak bisa memberikan jawaban kepada kita ternyata. Bahkan manusia di sekitar kita tidak bisa memberikan jawaban atas pergumulan yang seperti itu. Tetapi ada jawaban yang pasti hari ini, yaitu mesbah sejati kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dia memberikan dirinya turun di atas dari surga ke dunia, dan dia menjadi korban itu sendiri, supaya Anda hari ini yang sering gagal dan berdosa tetap ada di pandangannya, dan dia menerima Anda apa adanya, dan dia berkata, istirahatlah di sini. Mari kita beristirahat di dalam kemah itu, karena pandangan kita akan berbeda. Masalah kita bukan di luar sana dengan orang-orang yang mungkin sedang menghimpit hidup kita, mungkin dengan perkataan-perkataan dan pandangan-pandangan dunia yang sering menyerang hidup kita. Belum lagi dengan orang-orang terdekat kita, dan belum lagi dengan diri kita sendiri. Tapi percayalah, ada satu jawaban, yaitu mesbah suci, mesbah sejati di dalam Kristus Yesus. Hari ini bila engkau berjalan di dalam pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Dia. Dan mesbah itu tidak ada di Yerusalem sana, Dia ada di sini. Amin. Dia tidak ada di luar sana. Bapak Ibu tidak perlu corong besar, tidak perlu harus jalan besar. Dia ada di sini. Hari ini Dia ada di sini. Berseru kepada Dia, namanya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Tuhan ini. Apakah Bapak Ibu sedang menjadi seperti seorang Asaf yang hampir tergelincir dan jatuh karena kemarahan Anda, karena ketidakadilan? Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa masalah itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam hati kita, yang sepertinya kita baik-baik saja, tetapi juga di saat yang sama kita kepingin menjadi orang fasik itu sendiri. Kita sering jatuh di dalam pemikiran itu. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, ada hadirat Tuhan, ada mesbah yang membuka mata kita, ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak pernah meninggalkan kita, ada pengharapan yang pasti di dalam Dia. Itu bukan hasil usaha kita semua, tapi inisiatifnya sendiri. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib, supaya hari ini engkau dan saya berpengharapan. Mari semua sama-sama datang di hadirat-Nya. Katakan kepadanya, Tuhan, aku lemah, aku hampir tergelincir, aku cemburu, aku marah. Tapi hari ini aku diingatkan kembali, aku harus kembali kepada mesbah-Mu. Di dalam mesbah-Mu aku menemukan pribadi yang sejati yang menjadi jawabanku. Saya kurang tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya kurang tahu apa yang menjadi struggle Bapak Ibu. Saya kurang tahu apa yang menjadi tantangan hidup saat ini. Tapi percayalah, di dalam Dia, Yesus Kristus adalah jawaban sejati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami hari ini, mengangkat hati kami. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Sering sekali kami melihat masalah di luar sana, tetapi ternyata hati kami yang rusak. Hati kami tidak seutuhnya mengenal kasih yang utuh dari Engkau. Kami sering menuduh Allah bahwa Allah meninggalkan kami dan tidak peduli dengan pergumulan kami.
Padahal Engkau sendiri telah datang dengan sepenuh hati. Bahkan Engkau menyerahkan nyawamu atas hidup kami. Untuk pergumulan dan permasalahan yang sangat besar dalam hidup kami, itu keberdosaan kami. Dan hari ini kami datang. Sekali lagi kami mau bertobat. Ampuni kami. Tolong jemaat yang sedang bergumul saat ini. Mampukan mereka ya Tuhan. Dan biarlah firman ini mendidik mereka, menuntun dan memberikan pengharapan yang baru. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah menerima firman Tuhan. Dan kami berkata, Engkau Tuhan seutuhnya dan kepemilikan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama, amin.